Perkenalkan, nama saya Yunita Sisaragi, saya dari kelas 12 siswa 3. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang perundingan Linggarjati yang terjadi pada tahun 1946, kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan pengakuan Belanda atas wilayah de facto, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, kesepakatan ini dianggap oleh Belanda dengan melancarkan agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947 untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Yang kedua, perundingan Renville yang terjadi pada tahun 1948. Perundingan yang dilakukan di atas kapal perang USS Renville. Isinya tentang pengakuan Belanda atas wilayah Indonesia yang lebih ketat. Pelanggaran ini berujung pada agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948 yang semakin memicu perlawanan Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, pemerintah Indonesia membentuk PDRI yang dibentuk oleh Syarifuddin Prawinegara. Yang keempat, Konferensi Inter-Asia yang terjadi pada tahun 1949. Negara-negara Asia mengadakan konferensi untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan kolonial Belanda. Yang kelima adalah Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk oleh PBB untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. KTN kemudian berkembang menjadi UNSI untuk pengawasan lebih lanjut. Yang keenam, serangan umum 1 Maret yang terjadi pada tahun 1949. Tindakan militer yang dilakukan oleh TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto untuk merebut Yogyakarta yang berlangsung selama 6 jam. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan ekstensi kekuatan Indonesia kepada dunia internasional yang memperkuat. Yang ketujuh, persetujuan Roy-Moyet yang terjadi pada tahun 1949. Perundingan yang menghasilkan kesepakatan Belanda menarik pasukannya dari wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Indonesia dan Belanda sepakat mengadakan konferensi meja bundar. Yang ke-8 yaitu konferensi meja bundar. Dilaksanakan di Den Haag atau Belanda menghasilkan keputusan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Yang kedua, dibentuk RIS sebagai bentuk negara dan utara. Yang ke-9, perubahan dari RIS ke NKRI yang terjadi pada 1950. Karena ketidakstabilan dalam bentuk RIS, Indonesia kembali menjadi NKRI pada tahun 1950. Langkah ini menegakkan kedaulatan penuh Indonesia sebagai negara kesatuan. Terima kasih.